Halo teman-teman, nama saya Noverman Lagode, NPM 2082. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Seni Musik. Jadi sekarang saya kembali lagi membahas tentang masa awal Mojad yang pada tahun 1752 sampai 1772. Jadi video ini nanti itu untuk jawaban UTS dari mata pelajaran sejarah musik klasik. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Oke, kita mulai. Yaitu masa awal atau masa karya Mojad pada tahun 1752 sampai 1772. Jadi Mojad ini adalah dikenal memiliki kemampuan tata mutlak, yaitu mengenal nada tanpa bantuan alat. Kalau kita perhatikan Mojad ini, dia memiliki kemampuan yang sangat mutlak, yang sangat bagus. Dia bisa mengenal nada dengan tepat tanpa bantuan alat. Kemudian Mojad ini dia memiliki seorang ayah dengan nama Johann Georg Leopold. Jadi dulunya Mojad ini adalah komponis penting pada zamannya. Artinya Mojad ini pada zaman dulu dia terkenal semasa musik klasik. Jadi salah satu yang dimiliki karya si Mojad ini pada dulunya adalah dengan judul Kinder Symphony atau Simfoni Anak-anak. Teman-teman bisa share itu nantinya ada di YouTube atau di berbagai media karya si Mojad ini, judulnya Kinder Symphony atau Simfoni Anak-anak. Jadi Mojad ini dia mempunyai 7 bersaudara, itu di mana Mojad ini adalah anak terakhir dari ketujuh bersaudara. Terus yang dibahas dalam cerita ini cuman berdua yang ada dalam cerita ini. Jadi dikatakan dalam cerita ini si Mojad ini memiliki saudara dengan nama Maria atau yang sering disebut Nanner. Maria atau yang sering disebut Nanner. Jadi Mojad ini rupanya dia anak paling bungsu dari ketujuh saudaranya. Jadi maksudnya dia anak terakhir. Dan dikatakan dalam cerita kemarin yaitu Mojad dan Nanner adalah yang hidup sampai sekarang. Yang hidup sampai sekarang. Jadi entah kemana saudaranya yang lain, tapi yang dibahas dalam sini secara musik klasik ini cuma berdua yang mereka yang hidup sampai sekarang. Tapi kalau sekarang ini mungkin mereka udah mati ya, jadi mereka udah meninggal. Jadi maksudnya yang hidup sampai sekarang itu pas masa zaman klasik. Jadi pas waktu si Mojad ini 4 tahun, dia sudah bisa memainkan harpsichord dan melakukan improvisasi pada karya-karya musik pendahulunya. Nah, jadi pas dia umur 4 tahun, si Mojad ini sudah bisa memainkan harpsichord. Dia sudah bisa memainkan harpsichord dan melakukan improvisasi pada karya musik pendahulunya atau
sebelum dia. Jadi kalau kita memperhatikan, si Mojad ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yang sangat berbakat, sehingga dia bisa mengimprovisasikan pada karya-karya musik-musik sebelumnya atau pendahulunya. Kemudian setelah waktu berganti waktu, jadi pas 5 tahun si Mojad ini sudah bisa menulis komposisinya yang pertama. Itu karyanya adalah sonata biola dan beberapa minutes. Wow. Jadi pas umur 5 tahun si Mojad ini sudah menerbitkan menulis komposisinya yang pertama. Jadi salah satu karyanya itu adalah sonata biola dan beberapa minutes. Wow, luar biasa. Jadi kakaknya juga Nanner, atau saudaranya juga Nanner, juga tidak kalah saing. Dia juga pemain biola yang handal. Jadi kalau kita perhatikan, mereka berdua ini mempunyai bakat yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dianggap remeh atau dianggap enteng. Mereka terkenal pada masanya pas sejarah musik klasik. Kemudian setelah ayahnya mengetahui kedua anaknya ini memiliki bakat yang sangat luar biasa, dia hatinya bergerak untuk merasa terpanggil untuk mempromosikan mereka atau memainkan mereka ke seluruh Eropa. Wow, keren. Jadi bapaknya ini berkeinginan untuk menampilkan talenta kedua anaknya ini di Eropa pada masanya. Terus kemudian bapak si Mojad ini membawa si Mojad dibawa untuk bermain piano di depan Raja Bayer di Munchen. Wah, ini pertama kali pas si Mojad ini dibawa untuk bermain piano. Tahu teman-teman piano kan? Piano. Jadi dia dibawa di depan Raja Bayer di Munchen. Jadi dia memainkan piano di situ untuk menghibur raja. Jadi pas bulan September ayahnya mengambil cuti panjang dari jabatannya, yaitu untuk mempromosikan lagi kedua anaknya ini di hadapan raja atau pada kerajaan raja pada dulunya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada zaman dulu klasik ini adalah masa-masa kerajaan, sehingga tercantum pada cerita itu ayah si Mojad ini mempromosikan kedua anaknya kepada raja-raja. Oh iya betul. Kemudian lagi-lagi si Mojad dan Nanner dipanggil atau dibawa ke Wina untuk bermain piano di depan Ratu Maria Theresia yang memimpin kerajaan tersebut. Jadi Mojad dan Nanner ini dibawa lagi ke hadapan ratu, yaitu Maria Theresia. Maria Theresia itu yaitu nama ratunya, atau ratu yang sedang menguasai kerajaan tersebut. Kemudian pas selesai mereka memainkan piano, ratu terpukau atau ratu kagum sama mereka berdua. Jadi ratu bisa terhibur. Jadi mereka di hadapan ratu itu memainkan piano. Berdua mereka si Mojad dan Nanner. Kemudian si Mojad mengikuti konser-konser yang panjang selama 3 tahun
di Paris dan di London. Wow. Jadi setelah mereka memainkan piano di depan Ratu Maria Theresia, jadi si Mozart ini kemudian dibawa konser atau mengikuti konser yang panjang selama 3 tahun. Wow, bayangkan selama 3 tahun. Selama 3 tahun yang berada di Paris dan di London. Jadi pada saat si Mozart ini dibawa ke Paris dan di London, jadi si Mozart ini itu mengadakan konser-konser di hadapan raja. Kemudian si Mozart ini juga menghadapi tantangan kepada raja, yaitu si raja menguji dan mengetes kemahiran si Mozart dengan cara menutup mata si Mozart pakai kain dan sambil memainkan piano, dan si Mozart ternyata menaklukkan ujian tersebut. Baik teman-teman, sekian tentang kisah si Mozart pada tahun 1752 sampai 1771. Itu intinya si Mozart dikenal atau terkenal pada masa zaman klasik. Demikian penjelasan yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Bye-bye.